إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sedekah adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Dijanjikan pahala besar. Namun, antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi pahala yang didapatkan berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mungkin karena faktor keikhlasan, kemudian juga nominal yang dikeluarkan, serta kondisi orang yang sedang bersedekah tersebut. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Syekh Al-Albani rahimahumullah, beliau pernah ditanya, ayyus sadaqati afdal? Wahai Rasul, sedekah yang seperti apa sih yang paling afdal? Beliau menjawab, jahdul muqil. Yang paling afdal adalah sedekahnya orang yang sedang dalam keadaan kesusahan. Ketika orang sedang susah, dia masih mau bersedekah, ini pahalanya sangat besar. Bahkan bisa mengalahkan orang yang bersedekah dengan nominal yang lebih besar ketika dia kondisinya dalam keadaan lapang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, dan juga Imam Al-Hakim rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Qalu wa kaif? Para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, kok bisa? Beliau SAW melanjutkan, kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Orang yang bersedekah dengan 1 dirham, di kantongnya itu cuma punya 2 dirham. Dia keluarkan 1 dirham, berarti separuhnya dia ada keluarkan. Dia sedekahkan. Wantalaqa rajulun ila urdi malihi fa akhadha minhu 100,000 dirhamin fatasaddaqa biha. Adapun yang bersedekah dengan 100.000 dirham, dia punya harta yang melimpah ruah. Dia keluarkan 100.000 dirham, ini tidak sebanding dibandingkan banyaknya harta yang dia miliki. Selama 1 pekan kurang lebih kami tinggal di Palestina, kami bisa merasakan bagaimana kedermawanan rakyat Palestina dalam kondisi mereka yang susah di bawah jajahan dan penindasan Zionis Israel. Mereka tetap rajin untuk bersedekah. Kedermawanan begitu terasa. Saya akan bawakan 3 contoh nyata yang menggambarkan kedermawanan mereka. Yang pertama, di suatu pagi kami sedang berjalan di halaman Qubbatus Sahra, Masjid Dome of the Rock. Ketika kami sedang jalan-jalan seperti itu, tahu-tahu kami dipanggil oleh anak-anak Palestina, ya, mungkin anak SMP, SMA gitu ya. Kemudian mereka sedang sarapan, kami ditawari, Masya Allah, makan roti, disediakan minum, ya, dengan berbagai jenis gorengan ala Palestina. Dengan sangat sederhana, kita makan di atas lantai gitu, duduk di situ sambil jongkok, kita makan. Dan mereka dengan cerah, dengan ceria mereka menawarkan makan. Bareng-bareng kita makan di sana. Ya. Padahal mereka nggak kenal kami nggak kenal mereka. Setelah itu kami kenalan, namamu siapa, dia tanya dari mana kita. Ini contoh yang pertama. Contoh yang 2, siang itu hujan deras, ya, dingin sekali. Habis sholat Jumat kami bernaung di tembok, di bawah tembok atau di bawah bangunan, ya. Tahu-tahu ketika kami sedang kedinginan itu, dari jendela muncul seorang ibu-ibu yang menawarkan teh, ya, menawarkan teh, ya, anget-anget, ya. Dan beliau
menawarkan kepada seluruh rombongan kami yang jumlahnya ada belasan. Kami semuanya dipersilahkan untuk minum teh tersebut. Ya, kami minum dan kami merasa nyaman. Ya, dan beliau terus bikin, kemudian melayani kami. Semuanya, hampir semuanya bisa menikmati teh tersebut. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kami berangkat dari hotel ke masjid itu menjelang subuh. Di jalan lorong menuju ke Masjidil Aqsa sudah tersedia di situ teh hangat siap untuk diminum, ada kopi, ada roti. Setiap pagi sebelum subuh dia sudah menyediakan minuman itu gratis. Ada roti, ada makanan, ada kopi, semuanya boleh mengambil. Subhanallah, dalam kondisi yang begitu susahnya mereka tetap suka untuk berbagi. Dan saya tambah satu bonus, kisah, cerita yang kami lihat sendiri. Mereka bukan hanya dermawan dengan hartanya, tapi mereka juga dermawan dengan memberikan kesempatan kepada para pejalan kaki untuk jalan duluan ketika sampai di zebra cross. Dan ini agak susah kita temukan di Indonesia yang mayoritas muslim. Tanpa ada lampu merah, ketika kami sudah mendekati zebra cross itu, mobil-mobil akan berhenti dengan sendirinya. Mereka persilahkan para pejalan kaki untuk jalan duluan. Setelah itu mereka kemudian melajukan kendaraannya lagi. Jamaah yang kami hormati, jangan kalah dengan mereka. Kondisi kita lebih nyaman dibandingkan mereka. Dibandingkan rakyat Palestina, ekonomi kita insya Allah lebih baik. Keamanannya lebih terjaga. Ayo jangan kalah dengan mereka. Bersedekahlah. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Wahai Rasul, sedekah yang seperti apakah yang pahalanya lebih besar? Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah ketika fisikmu sedang sehat, tidak sakit, dan lagi muncul sifat pelit. Takhshal faqr wa ta'malul ghina. Engkau merasa khawatir akan kemiskinan dan mengharapkan hidup berkecukupan. Kemudian kata Nabi, wala tumhil, jangan engkau tunda hatta idza balagatil hulqum, ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, jangan tunda. Bersegeralah untuk bersedekah. Bantulah orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.